Selamat datang di Pengadilan Negeri Poso. Pada kesempatan kali ini, Pengadilan Negeri Poso ingin mempersembahkan video panduan dan tata cara pengajuan upaya hukum banding secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Dasar hukum meliputi 1. Peraturan MARI Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 365 KMASK 12/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilakukan pengembangan aplikasi e-Berpadu versi 4 untuk upaya hukum banding secara elektronik. Kewenangan pengguna atau user untuk pendaftaran upaya hukum banding secara elektronik. Pertama, 1. Penuntut umum. Untuk penuntut umum yang menangani perkara tersebut di tingkat pertama atau penuntut umum yang mendapatkan delegasi untuk melanjutkan proses penanganan perkara tersebut. Kedua, penasihat hukum terdakwa. Untuk penasihat hukum yang mewakili terdakwa baik ditahan maupun tidak ditahan. Ketiga, petugas lapas atau rutan. Untuk terdakwa yang ditahan di lapas atau rutan tersebut. 4. Meja pidana atau meja upaya hukum. Untuk terdakwa yang tidak didampingi kuasa hukum dan atau tidak ditahan. User jaksa penuntut umum. Pengajuan pernyataan banding oleh jaksa penuntut umum. Banding dapat diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi e-Berpadu melalui link eberpadu.mahkamah.agung.go.id/login. Lalu kemudian silahkan inputkan nama email, password, berserta captcha yang tersedia. Jika sudah, silahkan klik tombol login. Langkah kedua, jika sudah berhasil login dan JPU akan mengajukan upaya hukum banding, maka silahkan klik menu upaya hukum kemudian klik menu banding, maka akan muncul tampilan seperti screenshot di bawah ini. Setelah itu klik tombol tambah. Langkah ketiga, silahkan inputkan nama pengadilan tingkat pertama sesuai dengan yurisdiksi wilayah hukum masing-masing perkara yang ditangani. Selanjutnya, silahkan inputkan nomor perkara dan tahun perkara, kemudian klik tombol ikon cari. Langkah keempat, selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini yang meliputi nomor perkara, tanggal putusan, klasifikasi perkara, dan terdakwa. Jika data yang ditampilkan sudah benar, silahkan klik tombol pilih. Langkah kelima, selanjutnya akan muncul secara otomatis nomor perkara, tanggal putusan, dan klasifikasi perkara. Jika seluruh data yang muncul sudah dipastikan benar, maka silahkan klik tombol daftar. Langkah keenam, selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Jika sudah benar keseluruhan data yang ditampilkan, maka silahkan diklik tombol checklist untuk memberikan pernyataan, "Saya setuju dengan pernyataan di atas." Selanjutnya, klik tombol simpan. Langkah ketujuh, jika sudah diklik tombol simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pengajuan memori banding oleh jaksa penuntut umum. Memori banding diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah pihak pembanding menyatakan banding. Langkah pertama, JPU yang akan mengunggah memori banding maka dapat memilih perkara yang ditangani serta klik tombol ikon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan gulir ke bawah maka akan muncul kolom penyampaian memori banding. Silahkan unggah memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file memori banding dengan cara pilih klik dokumen dan pilih file. Selanjutnya, klik tombol simpan. Selanjutnya akan muncul tanggal unggah dan nama pengunggah. Kemudian jaksa penuntut umum menunggu verifikasi panitera pengadilan tingkat pertama. Pengajuan kontra memori banding JPU. Kontra memori banding diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah pihak terbanding menerima permohonan banding dari pihak pembanding. Langkah pertama, JPU yang akan mengunggah kontra memori banding dapat memilih nomor perkara yang ditangani, serta klik ikon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan digulir ke bawah maka akan muncul kolom penyampaian kontra memori banding. Silahkan unggah kontra memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file kontra memori banding dengan cara klik pilih dokumen dan pilih file. Selanjutnya, simpan. Langkah kelima, maka akan muncul tanggal unggah dan nama pengunggah. Selanjutnya, panitera akan memverifikasi dokumen yang diunggah. Relas pemberitahuan memori banding kepada JPU.
JPU dapat melihat relaas pemberitahuan permohonan banding dengan klik menu tab relaas pemberitahuan kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan permohonan banding. Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp JPU. Relas pemberitahuan memori banding kepada JPU. JPU dapat melihat relas pemberitahuan memori banding dengan klik menu tab relas pemberitahuan, gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan memori banding. Secara real-time, pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp JPU. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada JPU. JPU dapat melihat relaas pemberitahuan kontra memori banding dengan klik menu tab relaas pemberitahuan lalu gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan kontra memori banding. Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp JPU. Relas memeriksa berkas atau inzage JPU. JPU dapat melihat relaas pemberitahuan memeriksa berkas inzage dengan klik menu tab relaas pemberitahuan gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan pelaksanaan inzage. Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp JPU. Pelaksanaan memeriksa berkas perkara atau inzage oleh JPU. JPU akan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding seluruh bundel A dan bundel B selama 3 hari setelah pemberitahuan inzage oleh jurusita. Pemberitahuan putusan banding. JPU dapat melihat pemberitahuan putusan banding di menu putusan. User penasihat hukum terdakwa. Pengajuan pernyataan banding oleh penasihat hukum terdakwa. Banding dapat diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Langkah pertama, PH terdakwa dapat mendatangi meja PTSP pengadilan terlebih dahulu untuk mendaftarkan surat kuasa ke dalam perkara terkait di aplikasi e-Berpadu. Langkah kedua, masuk ke dalam aplikasi e-Berpadu melalui link eberpadu.mahkamah.agung.go.id/login. Lalu kemudian silahkan inputkan nama email, password, beserta captcha yang tersedia. Jika sudah silahkan klik tombol login. Langkah ketiga, silahkan klik tab menu upaya hukum kemudian klik tab menu banding, maka akan muncul tampilan seperti screenshot di bawah ini. Setelah itu klik tombol tambah di pojok kanan atas. Langkah keempat, silahkan inputkan nama pengadilan tingkat pertama sesuai dengan yurisdiksi wilayah hukum masing-masing perkara yang ditangani. Selanjutnya silahkan inputkan nomor perkara dan tahun perkara, kemudian klik tombol ikon cari. Langkah kelima, akan muncul tampilan seperti berikut. Jika data yang ditampilkan sudah benar, silahkan klik tombol pilih. Langkah keenam, akan muncul secara otomatis nomor perkara, tanggal putusan dan klasifikasi perkara kemudian, klik tanda centang nama terdakwa, klik tombol daftar. Langkah ketujuh, selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Silahkan klik tombol checklist, selanjutnya klik tombol simpan. Langkah ke-8, jika sudah diklik tombol simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pengajuan memori banding oleh penasihat hukum terdakwa. Memori banding diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah pihak pembanding menyatakan banding. Langkah pertama, penasihat hukum yang akan mengunggah memori banding maka dapat memilih perkara yang ditangani serta klik tombol ikon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan gulir ke bawah maka akan muncul kolom penyampaian memori banding. Silahkan unggah memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file memori banding dengan cara pilih klik dokumen dan pilih file. Selanjutnya klik tombol simpan. Selanjutnya akan muncul tanggal unggah dan nama pengunggah. Kemudian penasihat hukum menunggu verifikasi panitera pengadilan tingkat pertama. Pengajuan kontra memori banding penasihat hukum terdakwa. Kontra memori banding diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah pihak terbanding menerima permohonan banding dari pihak pembanding. Langkah pertama, penasihat hukum yang akan mengunggah kontra memori banding dapat memilih nomor perkara yang ditangani, kemudian klik ikon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan gulir ke bawah maka akan muncul kolom penyampaian kontra memori banding. Silahkan unggah kontra memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file kontra memori banding dengan cara klik pilih dokumen dan pilih file, selanjutnya simpan. Langkah kelima, akan muncul tanggal unggah dan nama pengunggah. Selanjutnya panitera pengadilan akan memverifikasi dokumen yang diunggah. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada penasihat hukum. Penasihat hukum dapat melihat relas pemberitahuan permohonan banding dengan klik menu tab relas pemberitahuan kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan permohonan banding.
Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp penasihat hukum. Relas pemberitahuan memori banding kepada penasihat hukum. Penasihat hukum dapat melihat relas pemberitahuan memori banding dengan klik menu tab relas pemberitahuan, kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan memori banding. Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp penasihat hukum. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada penasihat hukum. Penasihat hukum dapat melihat relas pemberitahuan kontra memori banding dengan klik menu tab relas pemberitahuan, kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan kontra memori banding. Secara real-time, pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp penasihat hukum. Relas memeriksa berkas atau inzage penasihat hukum. Penasihat hukum dapat melihat relas pemberitahuan memeriksa berkas inzage dengan klik menu tab relas pemberitahuan kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan pelaksanaan inzage. Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp penasihat hukum. Pelaksanaan memeriksa berkas atau inzage perkara banding oleh penasihat hukum. Penasihat hukum akan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding seluruh bundel A dan bundel B selama 3 hari setelah pemberitahuan inzage oleh jurusita. Pemberitahuan putusan banding. Penasihat hukum dapat melihat pemberitahuan putusan banding di menu putusan. User petugas rutan atau lapas. Pengajuan pernyataan banding oleh petugas rutan atau lapas. Banding dapat diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi e-Berpadu melalui link eberpadu.mahkamah.agung.go.id/login. Lalu silakan inputkan nama, email, password, berserta captcha yang tersedia. Jika sudah, silakan klik tombol login. Langkah kedua, silakan klik tab menu upaya hukum dan klik tab menu banding. Maka akan muncul tampilan seperti screenshot berikut. Setelah itu klik tombol tambah di pojok kanan atas. Langkah ketiga, silahkan inputkan nama pengadilan tingkat pertama sesuai dengan yurisdiksi wilayah hukum masing-masing perkara yang ditangani. Selanjutnya silahkan inputkan nomor perkara dan tahun perkara, kemudian klik tombol ikon cari. Langkah keempat, akan muncul tampilan seperti berikut. Jika data yang ditampilkan sudah benar, silahkan klik tombol pilih. Langkah kelima, selanjutnya akan muncul secara otomatis nomor perkara, tanggal putusan, dan klasifikasi perkara, kemudian klik tanda centang nama terdakwa, klik tombol daftar. Langkah keenam, selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Silahkan klik tombol checklist, kemudian klik tombol simpan. Langkah ketujuh, jika sudah diklik tombol simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pengajuan memori banding oleh petugas rutan atau lapas. Memori banding diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah pihak pembanding menyatakan banding. Langkah pertama, petugas lapas atau rutan yang akan mengunggah memori banding maka dapat memilih perkara yang ditangani lalu klik tombol ikon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan gulir ke bawah maka akan muncul kolom penyampaian memori banding. Silahkan unggah memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file memori banding dengan cara klik pilih file lalu klik tombol simpan. Selanjutnya akan muncul tanggal unggah dan nama pengunggah, kemudian petugas lapas atau rutan menunggu verifikasi panitera pengadilan tingkat pertama. Pengajuan kontra memori banding petugas rutan atau lapas. Kontra memori banding diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah pihak terbanding menerima tentang permohonan banding dari pihak pembanding. Langkah pertama, petugas rutan atau lapas yang akan mengunggah kontra memori banding dapat memilih nomor perkara yang ditangani, lalu klik ikon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan digulir ke bawah maka akan muncul kolom penyampaian kontra memori banding. Silahkan unggah kontra memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file kontra memori banding dengan cara klik pilih dokumen dan pilih file. Selanjutnya simpan. Langkah kelima, jika petugas lapas atau rutan sudah berhasil mengunggah kontra memori banding, maka akan muncul tanggal unggah dan nama pengunggah. Selanjutnya panitera pengadilan akan memverifikasi dokumen yang diunggah. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada petugas rutan atau lapas. Petugas rutan atau lapas dapat melihat relas pemberitahuan permohonan banding dengan klik menu tab relas pemberitahuan kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan permohonan banding. Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp petugas rutan atau lapas. Relas pemberitahuan memori banding kepada petugas rutan atau lapas.
Petugas rutan atau lapas dapat melihat relas pemberitahuan memori banding dengan klik menu tab relas pemberitahuan kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan memori banding. Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp petugas rutan atau lapas. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada petugas rutan atau lapas. Petugas rutan atau lapas dapat melihat relas pemberitahuan kontra memori banding dengan klik menu tab relas pemberitahuan, kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan kontra memori banding. Secara real-time pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp petugas rutan atau lapas. Relas memeriksa berkas atau inzage petugas rutan atau lapas. Petugas rutan atau lapas dapat melihat relas pemberitahuan memeriksa berkas inzage dengan klik menu tab relas pemberitahuan lalu gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan pelaksanaan inzage. Secara real-time, pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp petugas rutan atau lapas. Pelaksanaan memeriksa berkas atau inzage perkara banding oleh petugas rutan atau lapas. Petugas rutan atau lapas akan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding seluruh bundel A dan bundel B selama 3 hari setelah pemberitahuan inzage oleh jurusita. Pemberitahuan putusan banding. Petugas rutan atau lapas dapat melihat pemberitahuan putusan banding di menu putusan. Demikian penjelasan mengenai alur upaya hukum pidana banding. Semoga menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan proses peradilan. Terima kasih.